Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 analisa perancangan sistem informasi A, mempresentasikan laporan final tugas besar dari proyek yang kami buat. Adapun proyek kami adalah sistem perancangan sistem informasi katalog pariwisata pada Dinas Kota Padang. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Gina Fitri Hidayah dengan NIM 3015, Al-Amin dengan NIM 1017, dan Syakina Triana dengan NIM 2017. Adapun pembahasan yang akan dibahas pertama kali itu terkait sistem planning ataupun berisi penjelasan umum dan kegunaan dari sistem yang dirancang, yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu project scope, yaitu skopnya itu merupakan analisa dan perancangan sistem informasi katalog pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Padang. Dan proyek ini dianggap selesai apabila memiliki beberapa fungsional dengan fitur-fitur, yaitu fitur logout, register pengunjung, melihat dashboard, keempat, mengelola katalog oleh admin, melakukan melihat, menambah, mengedit, dan menghapus, fitur melihat katalog, fitur pencarian wisata, fitur melihat review katalog destinasi wisata, fitur memberikan review katalog destinasi wisata, fitur mengubah password akun, fitur mengakses laporan katalog oleh admin dan dinas, dan fitur mengelola akun dinas, yaitu menambah, melihat, mengedit, dan menghapus dari akun dinas. Yang kemudian scope definition, adapun dari fungsionalitas sistem ini yang menunjukkan yang pertama yaitu fitur login dan logout. Fungsionalitas ini harus ada atau must. Kemudian fitur register pengunjung itu harus ada. Kemudian yang ketiga fitur melihat dashboard harus ada. Yang keempat fitur mengelola katalog, yaitu admin dapat melihat, dapat menambah, dapat mengedit, dan dapat menghapus data katalog. Ini fungsionalitasnya harus ada. Yang kemudian kelima fitur melihat katalog itu berupa detail katalog. Ini harus ada. Yang keenam pencarian destinasi wisata harus ada, kemudian yang ketujuh, melihat review katalog harus ada, yang kedelapan, memberikan review katalog destinasi wisata, ini merupakan, review ini sebaiknya ada karena, membutuhkan peran sebagai pengunjung di sini nantinya. Yang kesembilan, fitur mengubah password akun, harus ada, kemudian fitur mengakses laporan katalog oleh admin dan dinas harus ada, yang terakhir fitur mengelola akun dinas dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus harus ada. Nah, pembuatan sistem ini tidak merupakan bagian dari fungsional kerja proyek. Nah, adapun tujuan dari proyek ini yaitu memperkenalkan destinasi wisata yang terdapat di Kota Padang. Yang kedua, menarik wisatawan di daerah lain di Indonesia maupun wisatawan di luar Indonesia, luar negeri, ke Indonesia khususnya untuk pergi ke Kota Padang. Yang ketiga, sistem menyediakan sarana informasi pariwisata mudah diakses oleh siapa saja berupa perancangan websitenya. Yang keempat, sistem yang dihasilkan juga dapat dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Dan deliverables-nya, sistem ini eee, terdapat nantinya sistem requirement feasibility analysis, ketiga dokumen rancangan sistem, dan desain UI sistem. Dan exclusions-nya yaitu, atau batasan hanya sampai pada tahap analisa dan perancangan saja, yang ingin dikembangkan, tidak, mencakup tahap pengimplementasian. Kemudian kita lanjut ke schedule atau jadwal-jadwal untuk mengimplementasikan dari analisa dan perancangan dari sistem informasi yang kami rancang. Yang pertama ada proses initiating yaitu, selesai pada tanggal 6 bulan 9, kemudian dilanjutkan dengan planning. Planning ini sendiri terdiri dari membuat rancangan, membuat jadwal, membuat proposal, dokumentasi yaitu sampai tanggal 12 bulan 9. Kemudian dilanjutkan execute, yaitu dimulai dari analisis sistem, membuat UML, membuat perancangan berupa ERD sampai ke user interface nantinya. Kemudian project tim 1.3 project team, yaitu saya sendiri sebagai Gina Fitri Hidayah sebagai sistem analis dan UI UX designer, yaitu sistem analis yang bertanggung jawab atas perencanaan terkait sistem yang dibangun yang paling sesuai, kemudian merancang dari sistem. Al-Amin sebagai back-end developer mengembangkan sistem rancangan untuk bagian database. Kemudian Syakina Triana sebagai front-end mengimplementasikan desain yang telah dibuat oleh UI UX designer. Kemudian, lanjut ke pembahasan kedua yaitu, sistem desain atau functional requirement. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya yang menggunakan software ini? Software ini dirancang bertujuan untuk masyarakat yang ingin, mencari tempat wisata di Kota Padang, baik itu lokal maupun kemudian software ini atau website ini membantu pengguna untuk menemukan tempat-tempat wisata yang sesuai dengan minatnya Yang kedua, apa yang dilakukan oleh software ini, yaitu menampilkan pilihan tempat wisata yang ada di Kota Padang dalam bentuk daftar atau peta lokasi.
Yang kedua, menampilkan katalog yang buat nama, gambar, deskripsi, status, dan lokasi tempat. Pengguna dapat melihat informasi lengkap tentang wisata seperti nama, alamat, nomor telepon, gambar, deskripsi singkat, dan lokasi wisata. Dan yang ketiga, memberikan informasi kontak terkait pihak terkait pada destinasi wisata nantinya. Yang ketiga, kapan website ini digunakan? Software katalog wisata ini digunakan kapan saja, di mana saja ketika pengguna itu saling membutuhkan atau ingin cari tahu tentang destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Kemudian investigasi, pada website Dinas Pariwisata ini terdapat fitur tempat wisata yang ada di Kota Padang, namun sebenarnya website ini telah terdapat pada Dinas Pariwisata, tapi terbarunya hanya sebatas tahun 2021. Kemudian peluang yang kami temukan yaitu kami membuat sebuah perancangan, sistem informasi katalog dinas pariwisata untuk, menghasilkan, hasil yang update. Kemudian proses bisnis yang sedang berjalan, adapun website dinas pariwisata yang sedang berjalan, yaitu dimulai dari dinas pariwisata membuat postingan berita terkait tempat wisata, kemudian masyarakat di website pariwisata. Ketiga, masyarakat membaca postingan berita yang tersedia di website. Kemudian jika masyarakat tertarik berdasarkan berita, masyarakat ini harus mencari tahu sendiri. Maka website itu sebenarnya hanya memunculkan informasinya saja. Nah, kemudian, setelah memberitahu lokasi, masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi perlu mencari kontak targetnya sendiri. Mungkin bisa digambarkan seperti proses bisnis berikut. Nah, dimulai dari masyarakat itu hanya mencari postingan dari berita pariwisata, kemudian mengunjungi website, kemudian membaca berita dan, jika tertarik ia mencari tahu sendiri, terkait lokasi wisata dan bisa mencari sendiri kontak yang dihubungi dan mencari informasi lebih lanjut. Jadi website ini hanya sebagai peran untuk memberitahukan terkait, wisata yang terdapat di Kota Padang. Sementara yang kami usulkan, yaitu terdapat aktor dari dinas, kemudian admin, dan pengunjung. Dimulai dari dinas pariwisata yang menginputkan data detail pariwisata ke website katalog wisata Padang, ke adminnya nantinya. Kemudian masyarakat mengunjungi website, masyarakat memilih tempat wisata, kemudian sistem itu akan menampilkan detail wisata lengkap dengan gambar, ulasan atau review, eee, gambar-gambar katalog maupun informasi lainnya. Kemudian jika masyarakat tertarik, masyarakat bisa menghubungi kontak yang tersedia pada, website tersebut. Kemudian jika masyarakat telah yakin, masyarakat itu bisa mengunjungi tempat wisata tersebut. Jadi semua data-data katalog itu nantinya akan di database beserta review dan bagaimana, kontak dan peta lokasinya. Next. Adapun aktor yang nantinya dirancang adalah ada admin, user, dan dinas. Admin itu bisa melakukan login dan logout, bisa melakukan informasi terkait pariwisata dalam sistem mulai nama tempat, lokasi, gambar, dan kontak. Kemudian ketiga, admin bisa melakukan login untuk verifikasi. Yang keempat, admin bisa menambahkan berita seputar tempat wisata. Yang kelima, admin bisa mengelola akun dinas. Yang keenam, admin bisa mencetak laporan. Yang ketujuh, bisa mengedit informasi serta menghapus informasi. Kemudian bagi user atau pengunjungnya nanti bisa melihat tempat wisata yang ada di Kota Padang, bisa melihat informasi wisata apa yang ada di Kota Padang dan melihat detailnya seperti nama tempat, gambar, hingga lokasi di Maps. Kemudian bisa mencari tempat wisata melalui search bar, kemudian bisa review destinasi wisata. Kemudian adapun aktor yang ketiga, adapun seorang dinas pariwisata bisa melihat dashboard, mencetak laporan, melakukan ubah password, dan login dan logout. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, use case diagram yang akan dibahas oleh Syakina. Syakina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Gina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Nah, di sini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Gina, kita memiliki beberapa aktor. Dalam hal ini, secara spesifik ada admin, ada dinas, ada pengunjung, dan juga pengunjung login. Di sini pengunjung dibedakan menjadi pengunjung dan juga pengunjung login karena saat seorang pengunjung itu ingin memberikan review, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mmm, use case yang bisa dilakukan oleh masing-masing, aktornya. Nah, untuk pengunjung, itu dia bisa melakukan register, pendaftaran akun, mencari katalog,
dan juga melihat katalog. Saat dia sudah melakukan register, maka dia bisa melakukan login. Di sini dia sudah menjadi pengunjung login. Saat dia sudah menjadi pengunjung login, dia bisa melakukan pengubahan password dan juga memberikan review. Nah, selanjutnya ada admin. Di sini admin mengelola katalog pariwisata. Lalu dia juga bisa mengelola akun dinas. Dan hal itu juga dilakukan saat dia telah melakukan login. Selanjutnya, admin juga bisa melihat laporan. Lalu aktor berikutnya itu dinas. Dia bisa melakukan login ke dalam website, dia bisa melakukan pengubahan password dan juga melihat laporan. Nah, di sini terdapat use case description dari masing-masing use case yang telah disampaikan tadi. Yang pertama untuk use case description dari login, dia skenarionya adalah dia pengguna itu masuk ke dalam website. Nah, trigger event-nya adalah saat si pengguna itu menekan button untuk masuk ke website di form login. Nah, di sini deskripsinya login itu dilakukan agar pengguna itu bisa mengakses halaman atau melakukan aktivitas tertentu. Seperti misalnya, untuk dinas dan juga admin itu adalah mengakses halaman dashboard, serta untuk pengunjung itu melakukan aktivitas review. Nah, aktornya di sini ada 3, ada admin, dinas, dan juga pengunjung. Nah, use case yang berkaitan dengan login ini adalah mengubah password, karena saat dia sudah login, dia bisa melakukan pengubahan password. Atau saat, dia hanya bisa melakukan pengubahan password saat dia sudah login saja. Nah, precondition-nya adalah si pengguna ini sudah memiliki akun yang terdaftar. Post condition-nya adalah dia masuk ke halaman yang hanya bisa diakses setelah login, seperti dashboard untuk admin dan juga dinas, dan juga melakukan, kegiatan, eee, tertentu seperti review bagi pengunjung. Nah, untuk flow of activities-nya, yang pertama, aktor itu melakukan login pada halaman website. Nah, di sini sistem itu akan menampilkan form login. Di sini lalu aktor itu akan memasukkan username dan juga password-nya, karena dia sudah terdaftar tadi precondition-nya, lalu sistem akan melakukan pengecekan apakah username dan password itu benar. Nah, nanti si aktor itu akan berhasil masuk ke dalam halaman, utama atau dashboard. Di sini si sistem itu menampilkan halaman utama atau dashboard-nya. Nah, di sini ada exception condition pada poin 2.1 saat username dan atau password yang dimasukkan oleh user itu salah. Jadi saat dia memasukkan username dan password yang salah, dia akan kembali ditampilkan form login lagi. Jadi dia bisa melakukan login ulang. Nah, selanjutnya, ada use case description untuk register. Nah, di sini, namanya register, skenarionya adalah mendaftarkan akun pengguna, trigger event-nya adalah menekan button untuk mendaftar ke website, deskripsinya adalah pendaftaran akun ini dilakukan agar pengguna itu bisa melakukan login ke website. Aktornya hanya pengunjung karena yang bisa melakukan register pada use case diagram tadi hanyalah pengunjung, dan yang berkaitan dengan use case ini adalah use case login. Nah, precondition-nya itu tidak ada, post condition-nya adalah si akun pengunjung itu terdaftar dan bisa melakukan login pada website. Flow of activities-nya yang pertama, si pengunjung itu masuk ke halaman daftar pada website. Jadi sistem itu akan menampilkan form pendaftaran. Lalu dia memasukkan data diri pengunjung dan juga si sistem itu, akan menyimpan data diri pengunjung tersebut. Lalu si aktor itu berhasil mendaftar dan, sistemnya akan menampilkan halaman login. Nah, di sini ada, exception condition-nya ada 2, yang pertama adalah saat data yang dimasukkan oleh pengunjung itu tidak lengkap. Jadi dia harus melengkapi data yang dia masukkan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu saat penyimpanannya gagal. Jadi dia harus mengulangi lagi proses pendaftaran tersebut. Nah, mungkin untuk penjelasan dari use case description, eee, di diwakilkan oleh 2 use case description tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syakina untuk pembahasan selanjutnya.
yaitu ada activity diagram yang akan kembali saya jelaskan. Nah, adapun activity diagram ini merupakan menggambarkan aktivitas-aktivitas dilakukan nantinya oleh sistem berdasarkan dari use case diagram. Nah, adapun activity diagram itu ada login, yaitu yang bisa login itu admin dinas pengunjung. Kemudian dimulai dari masuk ke website, sistem menampilkan form login, kemudian dinas admin pengunjung itu mengisikan username dan password. Sistem kemudian menampilkan pesan username dan password salah jika proses loginnya salah. Jika benar, loginnya berhasil, maka berhasil login. Next. Kemudian admin mencari kata wisata, yaitu dimulai dari admin memilih menu katalog. Sistem itu menampilkan katalog yang ada. Kemudian admin melihat data katalog. Kemudian ketika cari data katalog, maka admin itu melakukan proses pencarian dan sistem akan mengecek kembali data yang dicari, kemudian akan menampilkan sesuai dengan apa yang dicari. Jika tidak, maka proses selesai. Baik, selanjutnya untuk activity diagram dari menambah katalog pariwisata. Untuk menambah yaitu admin memilih menu katalog, kemudian sistem menampilkan katalog, kemudian admin itu melihat data katalog, kemudian jika ingin menambah, maka admin, menambah katalog, kemudian dicek kembali oleh sistem, maka proses selesai. Begitu juga untuk proses proses mengedit kurang lebih sama, dimulai dari melihat data katalog, kemudian edit, dan kemudian selesai. Dan untuk hapus, dimulai dari memilih menu katalog, menampilkan katalog, melihat data katalog, kemudian, jika sistem ingin melakukan penghapusan, admin melakukan penghapusan dan, sistem menampilkan konfirmasi penghapusan apakah jadi atau tidak. Kalau jadi maka data dihapus atau record-nya dihapus. Next. Aktif mengedit akun dinas, yaitu memilih mengolah akun dinas, maka data tampil, data dinas, kemudian admin itu melihat data akun dinas, kemudian jika ingin melakukan edit, maka di sistem akan menampilkan konfirmasi atau menampilkan formulir dari edit. Kemudian admin itu mengupdate data, maka berhasil diedit. Untuk selanjutnya, dari activity menghapus akun dinas. Nah, jika ingin menghapus akun dinas, admin memilih menu kelola akun dinas, data, melihat data, kemudian jika ingin menghapus, maka sistem akan mengkonfirmasi kembali terkait penghapusan dari akunnya. Jika tidak, maka proses selesai. Kemudian, admin atau dinas mengakses laporan katalog, hanya tinggal memilih menu laporan katalog, menampilkan data, kemudian, ketika admin melihat data laporan, ketika ingin mencetak, admin, menekan button cetak, kemudian sistem akan mencetak otomatis laporan katalognya, jika tidak proses selesai. Dan kemudian activity diagram dari pengunjung register. Dimulai dari pengunjung melihat formulir registrasi, menampilkan formulir username dan password, mengisikan data formulir regis, kemudian sistem itu memvalidasi registrasi, jika benar maka menampilkan halaman login, jika salah menampilkan data dan tidak lengkap maka proses registrasi harus diulang. Kemudian jika berhasil menampilkan halaman login, proses selesai. Kemudian begitu juga pengunjung mencari destinasi, membuka website, kemudian mencari tempat wisata berdasarkan dengan keyword-nya, kemudian sistem menampilkan destinasi dan melihat destinasi. Kemudian activity diagram pengunjung melihat katalog, yaitu membuka website, kemudian sistem menampilkan halaman home, kemudian pengunjung memilih halaman katalog, kemudian menampilkan halaman katalog, maka katalog dilihat. Kemudian activity diagram ketika pengunjung ingin memberikan review, pengunjung memilih halaman review, sistem menampilkan halaman review, dan pengunjung memberikan review pada formulir yang tersedia. Kemudian yang terakhir, activity diagram pengunjung mengubah password, yaitu memilih halaman ubah password, kemudian sistem menampilkan halaman ubah password. Kemudian pengunjung melakukan ubah password, kemudian sistem itu menampilkan notifikasi password berhasil, maka proses selesai. Sekian dari saya, untuk selanjutnya ada pembahasan sequence diagram oleh Amin, kepada Amin, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait login. Yang mana untuk login itu ada 3 aktor. Yang pertama itu ada admin, yang kedua itu ada dinas, yang kedua itu ada pengunjung. Yang pertama itu
aktornya akan mengakses form login, akan menginputkan username dan juga password. Nanti username dan password itu akan dibawa ke controller login. Nanti untuk akan mendapatkan data dari dari database akun pengunjung ataupun akun dinas ataupun akun admin. Lalu nanti akan validasi, nanti akan dilakukan pemeriksaan jika loginnya itu valid, maka itu akan langsung ditampilkan ke page dashboard. Namun jika tidak valid, maka akan kembalikan kepada page login. Selanjutnya yaitu sequence diagram terkait admin mengelola katalog, yang mana untuk aktornya itu ada admin, lalu admin itu akan melihat form user interface katalog, lalu nanti akan membuka menu kelola, lalu nanti menu kelola itu akan ditampilkan kepada adminnya. Untuk kelola katalog ini ada 3 pilihan alternatif. Yang pertama itu ada tambah katalog, yang kedua itu ada edit, yang ketiga itu ada delete. Nah, untuk yang tambah katalog itu adminnya akan menginputkan data di menu kelolanya. Nanti untuk menu kelola itu akan menginputkan data yang mana controllernya itu namanya koneksi, lalu akan menyimpan datanya tersebut di database katalog. Lalu akan di-return, nanti akan data katalognya itu akan diedit di menu di katalognya itu karena adanya data yang terbaru. Jadi data terbaru itu akan tampil di katalog. Lalu yang kedua ada edit katalog. Untuk edit katalog ini kurang lebih sama, namun untuk yang antara menu kelola dengan koneksinya itu ada edit dan juga untuk datanya akan di-save di katalog. Database katalog juga. Untuk delete kurang lebih juga sama. Next. Selanjutnya itu sequence diagram yang mana admin itu akan mengelola akun dinas, aktornya juga sama yaitu admin. Lalu itu ada user interface-nya ada menu kelola akun dinas dan juga untuk kontrolernya ada kontrol kelola dinas dan untuk database-nya itu ada data akun dinas. Untuk adminnya itu akan membuka menu kelola akun dinas terlebih dahulu, nanti akan membuat akun dinasnya itu melalui kontrol kelola dinas, nanti akan ditampilkan dulu terlebih dahulu data akun dinas yang didapatkan dari database data akun dinas. Nanti setelah ditampilkan itu nanti adminnya akan terdapat 3 pilihan alternatif. Yang pertama itu ada edit, yang kedua ada delete. Yang untuk edit datanya itu adminnya bisa mengedit data dan juga nanti akan divalidasi apakah yakin ingin mengedit atau tidak. Jika iya, maka nanti datanya akan diedit dan data akan berhasil diperbarui di akun dinas. Namun jika tidak, maka akan kembali saja ke page-nya. Jika ingin mengedit nanti sama seperti edit, nanti akan ada validasi yang lebih dahulu apakah yakin ingin melakukan delete. Next. Selanjutnya ada sequence diagram yang mana pengunjung yang melakukan register. Untuk aktornya itu ada pengunjung. Untuk pengunjungnya akan membuka page form registrasi, itu akan menginputkan data, nanti data akan dikirim melalui controller. Lalu juga untuk akan melakukan validasi apakah data yang dimasukkannya itu lengkap atau tidak. Jika tidak lengkap, maka akan balik lagi ke form registrasi. Namun jika yang tidak lengkap yaitu ada lengkap, yang mana ini maksudnya no, itu nanti datanya akan disimpan ke database user. Nanti akan menampilkan page login. Selanjutnya sequence diagram pengunjung mencari destinasi itu ada pengunjung aktornya yang mana untuk page-nya itu ada tampilan katalog, lalu control search destination sebagai controllernya dan data katalog itu sebagai database-nya. Itu nanti akan melihat katalog, lalu search nanti akan mendapatkan data dari data katalognya. Next. Selanjutnya ada sequence diagram pengunjung melihat katalog. Itu pengunjung akan sebagai aktornya nanti interface-nya ada halaman katalog, lalu untuk controller-nya itu ada controller katalog dan juga untuk database-nya itu ada katalog. Untuk awalnya pengunjung akan buka halaman katalog, lalu data katalog itu akan ditampilkan melalui controller katalog dan juga akan didapatkan melalui database katalog. Nanti dari database itu akan di-return dan akan di-show melalui halaman katalog.
Selanjutnya, sequence diagram pengunjung memberikan review. Nah, untuk di sini lumayan rumit dikarenakan untuk ada pengunjung, untuk interface-nya ada tampilan review, dan untuk controller-nya itu ada control review dan database-nya ada review. Nanti setelah membuka formulir komentar di tampilan review, itu pengunjung akan menambahkan komentar melalui control review, namun akan dicek terlebih dahulu validasinya apakah pengunjung tersebut telah login atau belum. Jika iya, maka data tersebut akan ditambahkan ke database review, namun jika tidak, maka akan kembali saja ke tampilan review dan komentar tersebut tidak akan disimpan. Next. Selanjutnya ada sequence diagram di mana dinas atau pengunjung mengubah password. Untuk aktornya ada dinas atau pengunjung, interface-nya ada form ubah password, dan juga untuk controller yaitu ada control change pass. Untuk database-nya ada akun dinas atau pengunjung, yang mana dinas atau pengunjung itu akan membuka form ubah password terlebih dahulu, lalu akan mengubah passwordnya melalui controller change pass, dan nanti melalui controller tersebut akan di-post datanya ke database akun dinas atau pengunjung. Nanti akan di-return dan nanti di form ubah password itu tampilan passwordnya akan diubah. Next, yaitu yang juga terakhir untuk sequence diagramnya adalah admin atau dinas melihat laporan katalog. Untuk di sini aktornya ada 2, yaitu admin ataupun dinas. Lalu untuk interface-nya ada menu laporan, yang mana itu admin atau dinasnya akan memilih menu laporan, lalu melalui controller laporan itu akan mengecek datanya, lalu akan mendapatkan datanya melalui database data katalog dan review. Lalu akan di-return dan juga nanti akan ditampilkan laporannya. Nah, di sini ada pilihan apakah admin atau dinasnya akan mencetak laporan. Maka akan memilih cetak laporan di menu laporan dan juga akan mendapatkan data dari data katalog dan review, dan nanti laporan tersebut akan dicetak. Baiklah, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada admin. Selanjutnya pembahasan mengenai kelas diagram dan data flow akan dijelaskan oleh Syakina. Kepada Syakina disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Nah, di sini ada beberapa entitas ya. Ada katalog, ada review, ada person. Di sini terdapat generalisasi dari pengunjung, admin, dan juga dinas. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai pengunjung terlebih dahulu. Nah, di sini pengunjung terdapat 2, yaitu pengunjung yang memiliki atribut ID pengunjung, alamat, gender, birth date, nomor HP, itu merupakan pengunjung login. Nah, lalu di atasnya yaitu pengunjung yang tidak memiliki status login. Nah, di sini pengunjung itu yang pengunjung login itu tuh dia bisa mengakses form registrasi melalui controller registrasi. Nah, karena dia itu pengunjung login, jadi sebelumnya dia sudah melakukan registrasi akun terlebih dahulu, makanya dia bisa melakukan login. Nah, di sini pengunjung itu bisa memberikan review. Jadi satu pengunjung itu bisa memberikan 1 atau lebih review. Nah, review ini memiliki ketergantungan terhadap pengunjung. Jadi jika pengunjung itu tidak ada, maka review itu pun tidak ada. Nah, review ini dibuat oleh si pengunjung itu melalui form review. Nah, untuk mengakses form review tersebut, dia mengambil dari controller review. Nah, selanjutnya kita masuk ke katalog. Nah, untuk di katalog itu sendiri, si review itu juga memiliki ketergantungan terhadap katalog. Jadi jika katalog itu tidak ada, maka otomatis tidak akan ada review terhadap katalog tersebut. Nah, di sini katalog ini kita bisa melakukan atau menampilkan katalognya dengan mengambil dari detail katalog atau tampilan katalog. Nah, di sini pengguna
dalam hal ini digeneralisasi menjadi person, itu bisa melihat katalog. Jadi satu orang itu bisa melihat satu atau lebih katalog. Nah, selanjutnya si pengguna itu bisa melakukan pengubahan password. Pengubahan password itu bisa dilakukan melalui form ubah password, yang mana form tersebut diakses melalui kontrol change pass yang sudah dijelaskan oleh admin tadi. Nah, si person itu atau pengguna juga bisa melakukan login. Nah, jadi di sini dia bisa mengakses form login melalui controller login yang juga tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga pengguna itu bisa masuk ke dalam dashboard melalui controller login tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai person ini. Person ini tadi terbagi 3. Yang pertama pengunjung, ada admin dan juga dinas. Untuk pengunjung tadi sudah dijelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai admin. Nah, admin ini dia itu memiliki beberapa dia bisa melakukan beberapa hal. Nah, di sini dia bisa melakukan pengelolaan katalog yang tadi juga sudah dijelaskan. Dia bisa mengakses form kelola katalog melalui controller katalog. Nah, selanjutnya dia juga melakukan pengelolaan akun dinas. Nah, karena tadi akun dinas itu dibuat oleh admin, maka dia bisa melakukan pengelolaan itu melalui form kelola akun dinas yang diakses melalui controller kelola dinas. Nah, selanjutnya untuk dinas itu dia bisa melihat laporan dan juga melakukan pencetakan laporan sebagai alternatif atau opsi lainnya. Nah, di sini dia bisa membuka si laporan itu dan juga melakukan pencetakan laporan dengan melalui controller laporan. Nah, hal ini juga bisa dilakukan oleh admin. Jadi, untuk laporan, untuk melihat dan juga mencetak laporan itu bisa dilakukan oleh si admin dan juga dinasnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Nah, di sini terdapat perancangan dari data flow diagramnya, mulai dari konteks diagramnya, level 0-nya, dan juga level 1 dari data flow diagramnya. Nah, untuk konteks diagram itu ada sistem informasi katalog pariwisata. Jadi, sistem yang kami buat, kami rancang. Nah, selanjutnya untuk level 0 itu terdapat 3 proses yang akan dibuatkan perancangan data flow-nya. Yang pertama ada autentikasi, yang kedua ada katalog, yang ketiga ada laporan. Nah, untuk level 1 itu proses-proses yang atau subproses dari si level 0 tadi. Nah, di sini untuk autentikasi itu terdapat 4 subproses, yaitu register, mengelola akun dinas, login, mengubah password. Untuk katalog itu terdapat 4 juga, yaitu mengelola katalog, mencari katalog, melihat katalog, dan juga memberikan review. Untuk laporan itu dia bisa melihat laporan. Nah, selanjutnya ada konteks diagram. Nah, jadi pada sistem informasi katalog pariwisata itu terdapat 3 entitas. Ada admin, ada dinas, dan juga ada user. Atau dalam hal ini adalah pengunjung. Nah, di sini admin itu akan memasukkan data katalog pariwisata ke sistem informasi katalog pariwisata itu. Nah, katalog pariwisata yang sudah diinputkan oleh si admin itu nanti akan diberikan atau ditampilkan kepada usernya. Nah, selanjutnya admin itu dia kan tadi sudah dijelaskan bahwa dia bisa membuatkan akun si dinas. Nah, di sini data akun dinas itu akan masuk ke dalam sistem informasi katalog pariwisata dan si dinas itu akan mendapatkan informasi akunnya karena akunnya sudah dibuatkan sebelumnya. Nah, di sini kembali lagi menyambut dari katalog pariwisata yang ditampilkan kepada user tadi, si user itu bisa melakukan review. Namun sebelum itu, seperti yang sudah dijelaskan, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Maka dari itu, si user itu memasukkan data usernya ke dalam sistem informasi katalog pariwisata.
yang dalam hari ini sebenarnya pendaftaran akun. Nah, lalu dari sistem informasi katalog pariwisata itu, dari semua inputan atau masukan-masukan yang didapatkan oleh proses dari sistem tersebut, dia bisa mengenerate laporan, yang mana laporan ini akan ditampilkan kepada si admin dan juga dinas pariwisatanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram level 0-nya. Nah, di sini yang pertama ada proses autentikasi. Nah, pada proses autentikasi ini ada beberapa input dan juga output. Yang pertama ada data akun admin, di mana itu merupakan data dari admin yang terdaftar yang bisa mengakses sistem informasinya. Lalu ada data akun dinas yang dibuatkan oleh si adminnya. Lalu ada data user. Nah, data user ini merupakan data dari pendaftaran akun oleh user. Nah, selanjutnya outputnya adalah informasi akun dinas yang diberikan kepada si dinasnya dan juga data masing-masing akun yang tadi dimasukkan itu akan tersimpan ke dalam storage. Dalam hal ini storage nomor 1 itu ada admin, nomor 2 itu ada dinas, nomor 3 itu ada user. Nah, selanjutnya untuk proses katalog itu terdapat input yang pertama ada data katalog pariwisata dari admin. Nah, jadi admin itu memasukkan data katalog pariwisata ke proses katalog itu. Nah, data katalog pariwisata itu akan tersimpan ke storage katalog. Nah, dari storage tersebut, dari data store tersebut, katalog pariwisata itu akan masuk lagi ke proses dan akan ditampilkan kepada user. Nah, katalog pariwisata yang ditampilkan kepada user itu nantinya bisa di-review oleh si usernya. Jadi si user itu bisa memberikan review. Nah, review tersebut nantinya akan tersimpan ke data store nomor 5, yaitu review. Nah, selanjutnya ada proses laporan. Nah, laporan ini itu mengambil data dari user, katalog, dan juga review yang diberikan oleh user. Kemudian semua data inputan itu akan diproses di dalam proses laporan dan nantinya detail laporan itu akan diberikan kepada admin dan juga dinas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram level 1. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai autentikasi. Nah, di autentikasi itu tadi kan sudah disampaikan bahwa terdapat 4 buah subproses. Yang pertama ada register. Register ini itu diperuntukkan bagi pengunjung. Nah, jadi user dalam hal ini pengunjung itu memasukkan data usernya dan nanti data user tersebut akan tersimpan ke storage user. Nah, setelah itu kita masuk ke subproses mengelola akun dinas. Akun dinas ini kan tadi dibuatkan oleh si admin. Nah, jadi adminlah yang memasukkan data akun dinas dan ke dalam proses itu, lalu data akun dinas itu akan tersimpan dan si data itu akan kembali dan juga diberikan kepada dinasnya. Nah, selanjutnya yaitu proses login. Untuk proses login ini pertama-tama kita di sini kan bisa melakukan login bagi ketiga pengguna ini. Ada pengunjung, ada admin, dan juga dinas. Nah, masing-masing dari pengguna ini bisa memasukkan username dan password-nya. Lalu si proses login ini akan mengambil data dari data store, yaitu ada user, ada dinas, dan juga admin, untuk memvalidasi username dan juga password yang dimasukkan oleh masing-masing dari ketiga pengguna ini. Nah, lalu dia akan mengkonfirmasi login dari pengguna-pengguna tersebut. Nah, selanjutnya ada proses untuk mengubah password. Untuk mengubah password, di sini hanya 2 pengguna saja yang bisa melakukan, yaitu ada pengunjung dan juga dinas.
Nah, di sini untuk melakukan proses pengubahan password ini, si user dan juga dinas itu akan memasukkan password lamanya dan juga password baru yang ingin digantinya. Nah, dari sini proses itu akan mengambil data dari storage si user dan juga dinas untuk melihat apakah password lama yang dimasukkan oleh si user dan juga si dinas ini matching atau sesuai dengan yang diinputkannya. Nah, nanti saat dia sudah sesuai, maka proses itu akan menyimpan password baru user itu ke dalam data store-nya. Nah, selanjutnya yaitu ada data flow diagram level 1 untuk katalog. Nah, di sini ada 4 subproses juga. Yang pertama ada mengelola katalog. Untuk mengelola katalog itu si admin yang memiliki hak untuk melakukannya. Jadi si admin itu akan memasukkan data katalognya dan data katalog itu akan tersimpan ke data store dari katalog. Nah, di sini admin itu kan bisa menambahkan data, mengedit data, menghapus data. Nah, disitulah data yang dimasukkan ke dalam proses pengelolaan itu, lalu dia masuk dan terupdate ke si data store katalognya. Nah, selanjutnya ada proses mencari katalog. Mencari katalog ini dilakukan oleh pengunjung atau user. Di sini dia bisa memasukkan keyword yang berkaitan dengan katalog yang dia cari. Nah, dalam hal ini misalkan judul katalognya. Nah, dari sana proses itu akan mengambil data dari data store katalog dan dia akan melakukan pencarian mengenai judul yang mengenai katalog yang berkaitan dengan keyword yang dimasukkan oleh penggunanya atau pengunjungnya. Nah, lalu saat didapatkan hasilnya, maka katalog pariwisata itu akan diberikan datanya kepada si pengguna. Nah, selanjutnya ada subproses melihat katalog. Untuk melihat katalog itu, si proses itu akan mengambil data dari data store katalognya dan juga dia akan menampilkan katalog pariwisatanya kepada user dan juga admin. Nah, yang terakhir ada memberikan review di bagian katalog ini, yaitu review ini diberikan oleh user atau pengunjung. Nah, jadi di sini pengunjung itu memberikan review dan data review itu diproses dan juga di store review. Nah, selanjutnya yang terakhir ada laporan. Nah, di laporan itu hanya terdapat satu subproses yaitu melihat laporan. Yang bisa melihat laporan itu adalah admin dan juga dinas. Nah, di sini proses itu mengambil data dari data store user, katalog, dan juga review seperti yang sudah dijelaskan dan dia akan memproses data tersebut dan juga menampilkan detail laporannya kepada si admin dan juga dinas. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syahgina. Selanjutnya, tentang IRD, ada perancangannya itu kan oleh Amin, kepada Amin, disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait IRD. Yang pertama itu ada tabel pengunjung, yang mana untuk di tabel pengunjung itu ada primary key-nya berupa ID pengunjung dan juga di situ ada alamat, jenis kelamin, birthdate, dan juga nomor HP serta nama. Nah, untuk di tab pengunjung ini itu memiliki relasi dengan akun pengunjung. Sebelum saya menjelaskan relasinya, saya jelaskan terlebih dahulu di dalamnya ada primary key-nya berupa ID akun dan juga untuk foreign key-nya berupa ID pengunjung. Yang mana itu ada entitas email dan juga password. Untuk relasinya itu untuk setiap akun pengunjung itu satu akun pengunjung itu dimiliki oleh satu pengunjung, tidak lebih dari satu. Dan untuk pengunjung itu bisa saja tidak memiliki akun atau bisa saja memiliki satu akun. Dan juga untuk akun pengunjung itu juga memiliki relasi terhadap review karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengunjung itu bisa memberikan review. Nah, untuk di review itu memiliki atribut ada ID review sebagai primary key-nya dan untuk foreign key-nya ada ID katalog dan juga ID akun pengunjung.
Nah, untuk atribut lainnya yaitu ada rating dan juga komentar. Lalu untuk relasi dengan review dengan akun pengunjungnya itu, untuk review itu setiap satu review itu memiliki dari satu pengunjung, pasti satu tidak lebih dan juga tidak kurang, dan untuk satu akun pengunjung itu bisa saja melakukan banyak review ataupun tidak melakukan review sama sekali. Nah, untuk review itu memiliki relasi dengan katalog. Nah, untuk katalog ini ada beberapa atributnya. Yang pertama itu ada ID katalog berupa primary key, untuk foreign key ada ID dinas dan juga ID admin, yang mana ada nama destinasi juga, gambar destinasi, alamat destinasi, kontak, latitude, dan longitude yang bisa dikelola oleh user lainnya. Nah, untuk relasi katalog dengan review itu ada setiap satu katalog itu bisa saja memiliki banyak review ataupun tidak ada sama sekali, dan juga untuk satu review itu pasti dimiliki oleh satu katalog. Nah, untuk akun dinas itu yang salah satu yang terkait dengan katalog tadi. Untuk akun dinas itu memiliki atribut ID dinas sebagai primary key-nya, yang mana untuk atribut lainnya ada nama, email, username, dan juga password. Begitu juga akun admin untuk atributnya. Nah, untuk akun dinas dengan katalog itu relasinya satu akun dinas pasti mengelola banyak katalog berupa laporan tadi. Nah, juga satu katalog itu pasti laporannya akan dikelola oleh akun dinas, satu akun dinas. Lalu ada akun admin, itu relasinya satu akun admin pasti mengelola banyak katalog, dan juga untuk satu katalog itu akan dikelola oleh satu akun admin. Baiklah, sekian dari saya terkait IRD. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amin. Selanjutnya ada package diagram. Untuk package diagram akan kembali saya jelaskan. Package diagram ini berisikan paket-paket diagram atau berdasarkan use case-nya. Yang pertama, apa saja pembagian-pembagian dari paket-paket berdasarkan use case-nya. Yang kita bisa melihat dari admin. Nah, admin ini dapat mengimport atau mengimport ini maksudnya itu hanya bisa diakses oleh admin seperti private class, yaitu terdapat katalognya. Dia bisa mengelola dashboard-nya, lihat katalognya, dan laporan. Kemudian, admin juga mengakses atau seperti tipe kelas publik, yaitu dapat mengelola katalognya. Begitu juga untuk dinas, dinas tersebut dapat melakukan ubah password. Pengunjung dapat ubah password, admin dapat melakukan ubah password. Ketiganya memiliki sifat akses. Kemudian untuk pengunjung, pengunjung itu dapat import atau melihat beberapa yang telah ditambahkan oleh admin saja, yaitu katalognya, dan dapat menambahkan dari review katalog. Nah, di mana berasal dari review katalog ini, berasal dari kelas katalog atau review katalog itu mengakses dari kelasnya katalog. Review katalog itu berisi lihat review, tambah review, maupun edit review. Kemudian yang kedua, package berdasarkan kelas diagram, yaitu pengelompokan paket-paket yang didasarkan pada kelas diagram. Adapun yang dibagi, yaitu di sini terbagi menjadi akun karena pada pembahasannya dari person itu memiliki turunan, yaitu pengunjung, admin, dan dinas, maka dikelompokkan lagi ke dalam satu, yaitu package akun. Kemudian pada katalog itu khusus juga dikelompokkan kepada package katalog yang berisikan katalog-katalog dari destinasi wisata. Kemudian untuk review katalog itu memiliki package tersendiri yang khusus berisikan dari review-review dari destinasi wisata. Kemudian yang terakhir itu untuk kelola, itu seperti laporan, mengubah password maupun yang lainnya, itu termasuk ke package-nya kelola. Kemudian selanjutnya window navigation diagram. Navigation diagram ini untuk membantu bagaimana proses jalannya perpindahan dari interface nantinya atau perpindahan dari masing-masing menu ataupun button-nya. Di sini kita bisa melihat dari menu login, nanti pada rancangannya terdapat button login dan menu dinas yang diarahkan untuk login dinas juga. Kemudian untuk button login, maka diarahkan ke dashboard. Pada dashboard, terdapat menu kelola katalog, menu laporan, menu akun dinas, dan menu logout.
Untuk menu kelola katalog nantinya akan diarahkan ke menu kelola katalog yang berisi button tambah katalog, menu cari katalog, button lihat katalog, dan button hapus katalog. Untuk menu kelola katalog untuk button tambah katalog ini terdapat formulir tambah katalog yang di mana isi formulir ini nantinya terdapat button submit-nya. Kemudian untuk menu cari katalog itu hanya seperti kolom pencarian katalog. Kemudian button edit katalog nantinya akan dipindahkan ke window berikutnya, yaitu edit katalog, dan begitu juga hapus katalog akan menampilkan dari nanti berupa notifikasi berupa tampilan hapus. Dan pada edit katalog nanti terdapat formulirnya itu berisikan dari button simpan dan button batal. Ketika ia menekan button simpan, maka menampilkan konfirmasi lagi dari sistemnya, maka data itu berhasil di-update. Baiklah, itu untuk menu kelola, kemudian kita lanjut ke menu laporan. Dari menu laporan itu terdapat eee, nantinya dapat menu filter tanggal dan button cetak. Untuk button cetak, maka akan diarahkan lagi ke proses cetak laporan. Kemudian kita lanjut ke fitur ketiga, yaitu menu akun dinas. Untuk menu akun dinas ini terdapat button tambah akun untuk berfungsi sebagai menambahkan akun dinas, kemudian cari akun dan filter akun. Khusus untuk button tambah akun, maka akan diarahkan ke formulir untuk menambahkan akun dinas dan button submit, ya, atau button tambah. Kemudian fitur terakhir, menu logout yang menampilkan show message yakin akan logout, maka akan ada button logout. Kemudian kita lanjut ke pembahasan dari login dinas. Bagaimana dengan login dinas? Di sebelah kiri, yaitu ketika menekan button login, maka akan menampilkan dashboard dinas. Dashboard dinas itu terdapat menu ubah password dan logout. Menu laporan, dinas ini yang dapat mencetak laporan. Kalau ubah password, dinas itu hanya melihat formulir ubah password dan untuk melakukannya. Kemudian logout, melakukan logout. Dan yang terakhir khusus untuk pengguna, yaitu berada di atas ketika telah dikelola katalog oleh adminnya, maka menu katalog itu di-update. Nah, adapun isi-isi dari menu katalog itu sendiri, yaitu data katalog. Kemudian data katalog itu akan menampilkan menu detail katalog yang akan dilihat oleh user nantinya. Kemudian button add review, review ini nantinya akan mengarahkan ke eee, tempat menambahkannya. Add review, kemudian ditampilkan menu review, kemudian form review. Maka eee, seperti itulah penjelasan dari window navigation diagram yang menjelaskan tentang arah-arah dari masing-masing interface-nya nantinya. Kemudian langsung saja kita masuk ke perancangan user interface yang akan saya jelaskan bagian admin, kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan saya untuk bagian dinas dan bagian pengunjung. Adapun bagian admin itu terdapat tampilan seperti berikut, login, tadi telah dijelaskan juga di navigation diagram, maksudnya dinas itu merupakan tulisan ini, akun dinas silahkan login di sini, next. Jika berhasil login, maka akan muncul notifikasi, next. Nah, jika gagal login, maka username dan password salah, next. Nah, jika login berhasil, maka akan ditampilkan dashboard dari admin itu sendiri yang berupa tampilan awalnya seperti berikut. Yang menampilkan query dari jumlah pengunjung, total katalog, dan jumlah dari destinasi wisata berdasarkan viewers-nya yang terbanyak. Nah, menunya itu ada dashboard, kelola katalog, laporan, akun dinas. Langsung saja kita masuk ke laporan katalog. Kelola katalog maksudnya. Katalog ini berfungsi untuk admin itu melakukan pengelolanya seperti tambah, edit, hapus, dan cari. Adapun tampilannya seperti berikut, terdapat nomor, nama tempat, kontak pengurus, status, dan aksi. Aksi ini nantinya button pensil akan digunakan untuk edit, dan hapus digunakan untuk menghapus. Adapun search yang berfungsi untuk mencari, dan button tambah untuk menambah, dan filter show itu untuk memfilter berapa tampilan dari tabel yang akan dilihat. Next.
Kemudian menambah katalog terdapat formulir seperti ini dan ada nama, deskripsi, kontak, status, lokasi. Jika ingin menukar tinggal tekan button change location dan gambar lokasi bisa diinputkan saja gambar yang diinginkan. Kemudian tekan button simpan maka, katalog berhasil ditambah. Begitu juga untuk mengedit dan perbedaannya terdapat button batal ketika seorang user itu tidak jadi mengedit gitu, dan button simpan untuk melakukan perubahan. Nah, jika ingin menambah, maka akan dimunculkan notifikasi, "Are you sure to update data? Yes or no?" Tinggal milih, iya atau tidak. Ada rancangan dari diagram tadi. Kemudian jika ingin menghapus akan muncul lagi notifikasi, hapus atau tidak. Kemudian laporan katalog, untuk menu selanjutnya, yaitu ada laporan katalog yang berfungsi si admin untuk mengakses laporan-laporan katalog berdasarkan destinasi wisata yang telah diinputkan. Ada nama tempat, statusnya, verified, maksudnya, diakui atau enggak, resmi atau enggak, terus jumlah dilihat itu berapa, terus jumlah review dari atau komentar-komentar atau tanggapan dari si pengunjung yang login. Kemudian, ketika ingin cetak tinggal tekan cetak, maka akan dialihkan untuk menyimpan formatnya berupa PDF. Oke, seperti ini button unduh, maka akan diunduh secara, ke masing-masing sang admin. Kemudian untuk mengelola akun dinas, ini khusus untuk mengelola akun dinas karena terdapat juga akses untuk seorang dinas, beberapa orang dari dinas pariwisata untuk mengelola, website ini, yaitu terdapat add account, terus terdapat nama-nama yang telah terdaftar, misalnya ada namanya Budi, username Budi 1993, password-nya didaftarkan, dan button search. Next. Itu juga dengan edit akun dinas, sama seperti prosesnya tadi, ketika ingin tambah, tekan button tambah, dan batal, tekan button batal. Dan selanjutnya ketika diupdate muncul pop-up, dan jika ingin menambah, akun dinas, maka tekan button tambah, isikan nama lengkap, NIP, username, dan password, maka tekan button tambah, maka muncul lagi notifikasi data berhasil ditambah. Kemudian, untuk interface selanjutnya, hapus. Ketika ingin menghapus suatu row atau suatu baris, tinggal tekan button hapus, kemudian muncul lagi notifikasi apakah, benar ingin menghapus atau tidak, menghapus atau cancel. Kemudian logout admin itu ada pada bagian bawah, itu "Are you sure to log out?" Ketika ia ingin log out, tekan button log out, tidak, maka ia tidak jadi untuk log out. Kemudian untuk, dari aktor dinas akan dijelaskan oleh Al-Amin dan pengunjung akan dijelaskan oleh Syakina. Kepada rekan saya silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dinas. Itu yang pertama itu ada login dinas seperti yang sama yang kayak tadi, itu input username dan juga password terlebih dahulu, dan bisa langsung pencet masuk, dan jika berhasil maka akan dapat pemberitahuan login berhasil dan nanti akan dialihkan ke page selanjutnya, yaitu di dashboard dinas. Dari dashboard dinas ini akan bisa melihat total pengunjung yang telah mengunjungi websitenya dan juga berapa sih total katalog yang telah ada, dan juga itu nanti ada berupa data yang destinasi wisata viewers terbanyak, yang mana itu untuk sekarang itu ada Pantai Padang dengan 250 pengunjung. Nah, itu selanjutnya bisa dinas mengakses laporan katalog dengan memencet tombol kata laporan. Nah, di situ ada laporan katalog, mulai dari filter bulannya, ada filter tanggalnya, dan juga bisa filter range tanggalnya yang dari tanggal, bulan, ataupun tahun. Nah, itu ada tombol cetak, nanti dari dinas tersebut bisa mencetak laporannya tersebut. Nah, untuk dinas ini juga bisa mengubah password karena tadi kan akunnya dibuatkan oleh admin. Itu ada old password, new password, dan juga bisa dan harus memasukkan new passwordnya lagi untuk mengkonfirmasinya. Lalu pencet tombol change, dan jika berhasil akan ada nanti password berhasil diubah.
Selanjutnya untuk logout itu akan ada pemberitahuan konfirmasi dulu mau logout itu dan untuk logout tadi itu dengan memencet tombol logout yang ada di samping kiri bawah tadi, dan jika yakin itu tinggal memencet logout warna merahnya. Next. Nah, selanjutnya itu user seperti yang dijelaskan oleh Gina tadi, itu akan dijelaskan oleh Sakinah. Pada Sakinah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user interface dari pengunjung. Yang pertama ada katalog atau dashboard pengunjung. Nah, di sini adalah halaman awal atau landing page yang akan dilihat oleh pengunjung saat dia masuk ke dalam websitenya. Di sini ada welcome, why us, destinasi populer, dan lain-lainnya. Nah, di sini, seperti yang dijelaskan tadi, pengunjung bisa melakukan pencarian katalog. Dia bisa menginputkan, keyword yang ingin dia cari ke, search bar yang ada di atas. Nah, nanti dia akan menampilkan hasil pencarian yang berkaitan dengan keyword yang dimasukkan oleh pengunjung tersebut. Nah, selanjutnya si pengunjung itu bisa melihat katalog, yang dia inginkan. Misalnya di sini dia memilih salah satu dari katalog-katalog, destinasi wisata yang ada di sini. Nah, di sini dia bisa melihat detail katalognya. Misalnya dia ingin melihat detail dari Pantai Air Manis. Nah, di sini ada lokasi, ada kontak, ada deskripsi, ada maps, lokasinya, dan juga reviewnya. Nah, selanjutnya dia itu bisa melihat review. Nah, jadi ini, review dari, pengunjung yang lainnya, dia bisa melakukan atau melihat itu. Nah, lalu pengunjung itu juga bisa memberikan review. Untuk memberikan review, pengunjung itu harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, jadi di sini, bakalan ada pop-up yang jika dia belum login, maka dia akan, diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Jika dia belum punya akun, maka dia harus register terlebih dahulu. Nah, di sini, ada aktivitas dari si pengunjung itu melakukan login. Nah, di sini dia memasukkan username, dan juga password-nya untuk masuk. Jika berhasil, maka seperti yang tadi juga akan muncul login berhasil. Nah, di sini adalah untuk mendaftar. Untuk mendaftar, dia memasukkan data dirinya dan juga mengklik, button daftar. Nah, lalu saat dia sudah memiliki akun, dia sudah login, dia bisa memberikan review-nya ke, katalog yang dia inginkan. Nah, di sini kita kembali lagi ke katalog yang tadi ya. Nah, di sini kita, menambahkan review, kita tambahkan nama dari pengunjungnya dan juga komentar atau review yang dia berikan. Nah, lalu si pengunjung juga bisa melakukan pengubahan password. Mekanismenya sama dengan bagaimana si dinas tadi mengganti password-nya, yaitu dengan memasukkan password lamanya dan juga memasukkan password barunya sebanyak 2 kali untuk melakukan konfirmasi. Nah, lalu, ada pengunjung melakukan logout. Di sini pengunjung bisa langsung saja menekan button logout dan dia akan, pop-up, konfirmasi untuk logout. Apakah dia yakin untuk logout atau tidak. Nah, selanjutnya ada non-functional requirement dari website yang, dirancang. Yang pertama dari sisi operasional ada aksesibilitas, pengalaman pengguna, dan juga ketersediaan dari, websitenya. Nah, untuk aksesibilitas, dia itu kita melihat kompatibilitasnya dengan browser-browser yang digunakan oleh pengguna. Jadi, dia bisa berfungsi dengan baik di browser seperti Chrome, Brave, Edge, atau, browser-browser lainnya. Nah, lalu ada desain yang responsif, di mana kita mengoptimalisasikan tata letak dan juga elemen untuk memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang bagus. Nah, lalu pengalaman penggunanya, di sini ada user interface yang mudah dinavigasi dengan menu dan juga kategorisasi yang jelas untuk pengambilan informasi yang efisien. Dan juga memastikan waktu pemuatan dari website itu cepat, terutama pada perangkat seluler dengan koneksi internet yang lambat.
Nah, lalu ketersediaan atau, availabilitas dari, websitenya. Kita memastikan bahwa websitenya itu dapat diakses secara konsisten dan juga selalu tersedia. Nah, untuk performance itu kita memastikan bahwa permintaan pengguna itu bisa diproses dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini kurang dari 5 detik. Lalu kita optimalisasi query database dan juga pengindeksannya untuk, pengambilan data dan juga penyimpanan data yang efisien. Lalu di sini ada security atau keamanannya, kita memiliki mekanisme autentikasi yang baik, lalu di sini kita, eee eee restrict aksesnya bahwa hanya admin yang bisa mengubah data tempat pariwisata dan juga si user atau pengunjung atau masyarakat hanya bisa melihat informasi dan dia tidak bisa melakukan pengubahan informasi. Nah, di sini hardware yang direkomendasikan itu yang memiliki prosesor multi-core seperti misalnya AMD Ryzen, juga RAM, 16 GB dan juga storage 256 GB. Nah, untuk development platformnya itu, yang pertama ada text, editor-nya atau IDE-nya itu menggunakan, VS Code atau Visual Studio Code, ada bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, database yang digunakan adalah MySQL, dan juga digunakan control version agar, tidak terjadi, kesalahan yang fatal terhadap, a ap website yang dibangun. Dalam hal ini bisa menggunakan Git. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan terakhir yaitu terkait sistem implementation atau testing strategi yang akan dijelaskan oleh Amin. Kepada Amin disilakan. Baiklah, untuk testing strategi ini, untuk sistem ini akan menerapkan black box testing, mana pada pengujian itu akan diuji berdasarkan kebutuhan fungsional yang ada pada sistem. Untuk yang pertama itu terkait login terlebih dahulu, yang mana untuk admin ataupun dinas ataupun pengunjung itu akan melakukan login dengan memasukkan username dan password yang benar. Yang mana untuk hasil yang diharapkan dari pengujian tersebut itu loginnya akan berhasil serta halaman dashboardnya akan ditampilkan. Lalu untuk kondisi selanjutnya itu pengujiannya akan dilakukan untuk login tetapi tidak memasukkan username dan password dengan benar. Nanti untuk hasilnya itu login akan gagal dan user akan tetap berada di halaman login. Selanjutnya admin menambahkan katalog baru dengan memasukkan data. Nanti data katalognya itu akan berhasil ditambahkan serta data akan muncul di halaman katalog. Selanjutnya admin memperbarui data katalog dengan memasukkan data terbaru. Itu nantinya data katalog akan berhasil diperbarui database dan data yang terbaru akan muncul di katalog menggantikan data yang lama. Lalu untuk pengujian selanjutnya yaitu admin menghapus data yang ada pada katalog, itu nanti hasilnya itu data katalog berhasil dihapus dari database serta data tersebut akan hilang dari halaman katalog. Nah, selanjutnya untuk fungsionalnya admin menambahkan akun dinas, di mana data akun dinas itu akan berhasil ditambahkan dari database dan juga akun dinas tersebut bisa digunakan untuk login. Lalu untuk selanjutnya admin membarui akun dinas, itu hasilnya adalah data akun dinas akan berhasil diperbarui serta bisa digunakan untuk login dan akun yang lama tidak bisa digunakan untuk login. Nah, yang selanjutnya itu admin menghapus akun dinas, itu data akun dinas akan dihapus dari database dan tidak akan bisa digunakan untuk login. Nah, selanjutnya bagian pengunjung yaitu melakukan register dengan mengisi form secara lengkap. Lalu akun pengunjung tersebut akan ditambahkan ke database dan juga akun tersebut akan bisa digunakan untuk login. Selain itu pengunjung akan dialihkan ke halaman login. Ada kondisi selanjutnya yang mana logisternya itu tidak mengisi form secara lengkap. Lalu pengunjungnya itu nanti kondisinya akan gagal melakukan register dan akan tetap berada halaman register. Nah, untuk pengujian selanjutnya pengunjung itu akan mencari destinasi, nanti hasilnya itu akan didapatkan oleh pengunjung berdasarkan data yang ada pada database. Pengujian selanjutnya, pengunjung membuka halaman katalog, itu nanti hasilnya itu pengunjung akan bisa melihat semua katalog yang ada pada database. Nah, pengunjung telah login dan memberikan review. Nah, untuk reviewnya itu akan berhasil ditambahkan di database dan juga akan muncul di halaman review. Pengujian selanjutnya yaitu pengunjung tidak login namun memberikan review. Nanti untuk reviewnya itu akan gagal ditambahkan dikarenakan pengunjung yang tidak login. Selanjutnya pengunjung atau dinas mengubah password, itu nanti hasilnya nanti akun dinas atau akun pengunjung akan diperbarui password-nya di database dan untuk akun lamanya tidak akan bisa digunakan untuk login namun akun barunya bisa.
Nah, untuk pengujian selanjutnya admin atau dinas melihat laporan yang ada, nanti admin atau dinas akan bisa laporan dari setiap katalog pada halaman laporan. Nah, selanjutnya admin atau dinas itu memilih untuk mencetak laporan yang ada. Nanti kondisinya admin atau dinas akan bisa mencetak laporan yang ada pada setiap katalog. Baiklah, sekian dari saya terkait pengujian, saya kembalikan lagi pada Gina. Baiklah, sekian terkait penjelasan dari presentasi final tugas besar analisa perancangan sistem informasi Dinas, eee, Sistem Informasi Katalog Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Padang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.